Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ba'd. Fa nuwasil kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillahi Al-Ahad, dan akhir pembahasan berkaitan dengan kaidah pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada sekitar 8 kaidah kita sebutkan di pertemuan yang sebelumnya. Ada yang masih ingat kaidah yang pertama? Naam, Abu Ayyub. Naam, nama-nama Allah seluruhnya adalah nama-nama yang husna, makna husna yang terbaik. Taib, yang kedua? Yang kedua, satu aja yang ingat. Aba Ikrimah masih ingat? Ya, asma Allah a'lamun wa awsafun. A'lam artinya nama-nama Allah menunjukkan zatnya, dan awsaf artinya semua nama mengandung sifat. Nah, al-thalith, yang ketiga, Aba Rizki masih ingat? Naam, nama-nama Allah tauqifiyah. Arti tauqifiyah tidak melewati Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu diantara perkara gaib. Yang keempat, Aba Rehan? Naam, ahsant. Nama-nama Allah ghairu mahsurah bi'adanin ma'ayyan, atau tidak ada yang mengetahui jumlah nama-nama Allah kecuali Allah. Artinya nama-nama Allah tidak terbatas. Nama-nama Allah tidak terbatas, hanya 99 saja. Nah, yang keenam. Yang keenam, Abu Rehan? Yang kelima. Nah, yang kelima. Lebih luas dibandingkan penetapan namanya. Artinya bab tentang mengkabarkan lebih luas dibandingkan bab tentang perbuatan Allah, dan bab tentang perbuatan Allah lebih luas dibandingkan bab tentang penetapan namanya. Yang keenam, Kevin masih ingat? Aba Ikrimah. Nah, dalalatu asma'illah, maksudnya apa yang ditunjukkan oleh nama Allah itu mencakup 3 perkara: mutabaqah, tadammun, dan iltizam. Mutabaqah artinya nama Allah menunjukkan zat Allah dan menunjukkan sifat, dan tadammun itu apabila difahami dari sifat saja. Kemudian iltizam, konsekuensi dari sifat Allah dengan sifat lain. Perhatikan di sini bahwa Ahlu Sunnah menetapkan sifat Allah ada kaitannya dengan sifat lain. Sifat Allah ada kaitannya dengan sifat lain, ya kan? Contohnya Allah Jalla wa Ala Maha mengampuni, Al-Ghafur. Ada enggak kaitannya dengan sifat yang lain? Aba Rehan? Ada. Apa? Dengan sifat apa kira-kira? Dengan sifat penyayang, Ar-Rahman, ya kan? Makanya Allah menyebutkan Ghafurur Ar-Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ada hubungannya. Ada hubungannya. Tapi kita Ahlu Sunnah tidak boleh menafsirkan sifat Allah dengan sifat yang lain dan menolak asal sifat itu. Sebagaimana Ahlul Bid'ah ketika mereka menafsirkan makna tertawa bagi Allah, kan disebutkan dalam hadis bahwa Allah tertawa. Kata mereka ini bukan tertawa, tapi Allah menyayangi, Allah mengampuni, katanya. Ini konsekuensi dari sifat tertawa. Tapi jangan kau tolak sifat tertawa itu
Tetapkanlah sifat tertawa dan tetapkan konsekuensi sifat tertawa. Makanya ketika disebutkan dalam hadis, ketika orang yang terakhir masuk ke dalam surga, yakni dia di neraka kan gitu. Kemudian ya Allah selamatkanlah aku, dikeluarkan. Kemudian dia melihat surga. Kemudian aku enggak tahan melihat surga, ya Allah didekatkan. Kemudian masukkan. Kemudian Allah tertawa. Nah, kemudian Allah tertawa. Menunjukkan apa konsekuensinya? Allah mengampuni dan mengeluarkan dia ke dalam dari neraka dan masukkan dia ke dalam surga. Tapi ini konsekuensi dari sifat tertawa. Lazimnya ini dikatakan lazim. Tapi bukan itu artinya penyayang, yakni tertawa artinya penyayang, kan beda. Tertawa ya tertawa, tapi tidak menjadi konsekuensi sifat Allah, sifat makhluk. Ketika manusia tertawa, yakni kelihatan giginya bersuara, hahaha, hihihi. Enggak kayak gini. Bagaimana Allahu alam, yang jelas kita memahami makna tertawa. Tapi bagaimana Allahu alam? Karena kalau kita katakan tafwid, enggak ada yang mengetahui makna tertawa, artinya tidak ada bedanya antara tertawa dengan mengampuni. Kalau sama-sama dua-duanya tidak ada yang mengetahui maknanya, ya kan? Misalnya tertawa, apa makna tertawa? Allahu alam. Apa makna mengampuni? Allahu alam. Berarti apa bedanya antara mengampuni dan tertawa? Enggak ada bedanya. Tidak bisalah kita memahami apa? Perbedaan antara sifat ini. Ini yang dikatakan al-qadar mushtarak wal qadar mumayyiz. Kadar yang bisa kita fahami secara global, akan tetapi bagaimana konsep tertawanya Allah, Allahu alam. Nah, karena ada di antara dai yang kemarin sempat viral di sosmed ini, cuma menunjukkan kejahilannya terhadap manhaj aqidah Ahlussunnah wal Jamaah dan para salaf. Artinya dia menafsirkan tertawa dengan mengampuni. Allah penyayang, katanya tertawa itu bukan tertawa tapi artinya penyayang. Maka ini menafsirkan sifat dengan konsekuensi dengan sifat yang lain. Jangan kau tolak sifat tertawa, tetapkan sifat tertawa dan tetapkan konsekuensi sifat tertawa. Inilah kesempurnaan. Inilah kesempurnaan. Baik, kemudian yang ke-8, asma Allah tadullu ala wasfin muta'addin wa qad tadullu ala wasfin lazim. Nama-nama Allah mengandung sifat, kan gitu. Sifat itu apabila dia sifat fi'liyah, maka sifat perbuatan itu berkaitan dengan objek atau berkaitan dengan pihak lain. Ada juga sifat yang tidak berkaitan dengan pihak lain. Nah, ini sudah kita sebutkan semuanya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan al-mabhath al-khamis, qawaidu fi sifatillah. Kaidah-kaidah pada sifat. Ini mirip sebenarnya kaidah dengan nama. Makanya ada al-qawaid al-mushtarakah baina al-asma'i was sifat. Kaidah-kaidah yang berserikat, yakni bercampur antara nama dan sifat, konsepnya sama, tapi ada juga sebagian kaidah yang menjadi kekhususan bagi sifat Allah, maka itu yang akan kita perdalam insyaallah. Adapun kaidah yang mirip dengan kaidah nama pada nama-nama Allah, maka kita ringkas biidznillah. Yang pertama, sifatullahi al-muthbatah kulluha sifatul kamal, was sifatul manfiyah 'anillah kulluha sifatu an-naqs. Semua sifat Allah yang Allah tetapkan atau yang tetap bagi Allah, semuanya adalah sifat yang sempurna. Ini semua sifat Allah yang Allah miliki, mungkin itu diksi kalimat yang lebih tepat. Semua sifat yang Allah miliki adalah sifat yang sempurna, dan seluruh sifat yang dihilangkan, yang ditolak dari Allah adalah sifat yang buruk. Seluruh sifat yang Allah nafikan dari dirinya, maka itu adalah sifat yang buruk. Dalilnya di surah An-Nahl ayat 60. Qauluhu ta'ala lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalu as-saw. Sesungguhnya bagi orang-orang yang tidak beriman terhadap hari akhir adalah sifat yang buruk. Mathal artinya wasf, sifat. Dalam bahasa Arab mathalun artinya wasfun.
Walillahi al-mathalu al-a'la. Dan hanya milik Allah lah sifat yang paling sempurna, yang paling tinggi. Wa huwal azizul hakim. Kemudian di surah Rum ayat 27 Allah Jalla wa Ala menyebutkan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah Allah yang pertama kali menciptakan makhluk kemudian mengembalikannya, maksudnya membangkitkannya, dan itu mudah baginya, hina bagi Allah, sangat receh, sangat ringan untuk membangkitkan yang sudah diciptakan. Walahu al-mathalu al-a'la fis samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah wasf, sifat yang paling tinggi bagi para penduduk langit dan bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Maha Aziz, Maha sempurna, Maha mulia, dan Al-Hakim. Naam. Taib. Adapun sifat yang dinafikan dari Allah, sifat yang dihilangkan dari Allah adalah sifat yang buruk, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surah Saffat ayat 180. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, Rabb yang memiliki kemuliaan terhadap apa yang mereka sifatkan. Karena orang-orang kafir mensifatkan Allah dengan sifat yang buruk. Contohnya orang-orang Yahudi mengatakan Allah bakhil. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bil al-mukhalifuna lirrusul wa sallama 'ala al-mursalin li salamati ma qaluhu min an-naqs wal 'aib. Sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka Allah mensucikan dirinya dari apa yang dikatakan orang-orang yang menyelisihi para rasul dan menetapkan keselamatan atas apa yang dikatakan oleh para rasul. Nah, kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, sifatul kamal umurun wujudiyah. Sifat yang sempurna adalah perkara yang ada. Sifat yang sempurna adalah perkara yang ada. Au umurun silbiyatun mustalzimatun li umurin wujudiyah. Atau perkara yang tidak ada akan tetapi memberikan konsekuensi perkara yang ada. Kaqaulihi ta'ala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah, Allah la ilaha illahu, tidak ada ilah selain Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup lagi terus menerus. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidak dikenai sifat ngantuk dan tidur. Fa nafyu as-sinati wan naum istalzama kamala sifatil hayati wal qayyumiyah. Ketika Allah menafikan, menolak dari dirinya sifat tidur dan sifat mengantuk, menunjukkan kebalikan dari sifat ini. Apa kebalikan tidur dan mengantuk? Sempurnanya kehidupan. Kan gitu? Karena tidur adalah kematian, akhul maut. Nah, karena Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk, memberikan konsekuensi sempurnanya hidup Allah Jalla wa'ala. Sempurnanya hidup Allah. Disebutkan dalam hadis, sebagian mendhaifkan, ketika Nabi Musa, kaifa idza nama Allah, bagaimana apabila Allah tidur? Maka disebutkan di dalam hadis ini bahwa Nabi Musa disuruh memegang sebuah gelas yang berisikan air sampai Nabi Musa tertidur. Kemudian Nabi Musa pun tertidur ketika memegang gelas ini, dan gelas ini jatuh dan hancur. Maka
Allah pun apabila tertidur maka hancurlah alam semesta ini. Walaupun ini sebenarnya tidak mungkin tergambarkan bahwa Allah itu tidur, kan itu sifat mustahil bagi Allah Jalla wa'ala. Tapi ini min babi taqribul faham, mendekatkan pemahaman. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Baik. Wa qauluhu ta'ala di surah Fussilat ayat 46. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan sesungguhnya Rabbmu bukan yang menzalimi hambanya. Nah, ketika Allah menolak sifat kezaliman, apa kebalikan dari kezaliman? Bang Agus? Keadilan. Nah, ya kan? Zalim kebalikannya adil. Nah, menunjukkan sempurnanya keadilan Allah. Ketika Allah hilangkan dari dirinya kezaliman, menunjukkan sempurnanya sifat adilnya Allah. Nah, karena ketika Allah menolak sifat itu, bukan hanya sebatas menolak saja, tapi menetapkan kebalikan. Ila akhiri kalamihi. Taib. طيب di sini ada kalam wa idza kana kadzalika fa kullu kamalin la naqsa fihi biwajhin thabata lil makhluq fal khaliq ahaqqu bihi min wajhain. Apabila ada sifat yang sempurna, seluruh sifat sempurna yang tidak memiliki kekurangan, kan gitu, maka Allah Jalla wa Ala lebih utama disifatkan dengan sifat itu dari dua sisi. Wadah. Yang pertama, anna al-khaliq al-mawjud al-wajib bidzatihi al-qadim akmalu min al-makhluq al-qabil lil-adami al-muhdath al-marbub. Karena Allah Jalla wa Ala dialah al-wajib al-wujud, yani sifat wujud Allah itu wajib. Apa makna wajib? Tidak tergambarkan ketidakadaannya. Itulah makna wajib. Tidak bisa dibayangkan tidak ada. Berbeda dengan makhluk yang bisa dibayangkan dia ada di sebuah waktu dan tidak ada di waktu yang lain. Ini kita semua kan kayak gitu konsepnya. Enggak ada yang hidupnya itu, keberadaannya itu tidak memiliki permulaan. Semua makhluk yang Allah ciptakan pasti memiliki kondisi di mana sebelumnya dia tidak ada. Namanya juga makhluk yang diciptakan, maf'ul dari khalaqa yakhluqu makhluk, kan gitu. Naam. Sementara Allah Jalla wa Ala adalah zat yang tidak memiliki permulaan. Yani enggak ada posisi di mana, kondisi di mana Allah itu tidak ada kemudian ada. Karena kalau begitu nanti Allah jadi makhluk dong. Karena makhluk itu yang memiliki sifat yang sebelumnya enggak ada kemudian ada. Taib. Yang kedua, anna kulla kamalin fihi anna kulla kamalin fihi fa inna ma istafadahu min rabbih wa khaliqih fa idza kana huwa mubdi'an lil kamali wa khaliqan lahu kana min al ma'lum bil ittirar anna mu'tiyal kamal wa khaliqahu wa mubdi'ahu awla bi an yakuna muttasifan bihi min al mustafid من المستفيد المبدع المعطى. المبدع artinya makhluk. Maka Allah Jalla wa Ala, atau yang kedua tadi, bahwa yang mendapatkan faidah dari sifat sempurna dan dia memiliki sifat sempurna, yakni makhluk memiliki sifat sempurna, kan gitu. Maka jelas diketahui secara akal yang memberikan sifat itu lebih utama untuk tersifatkan dengan sifat itu. Iya enggak? Nah, contohnya yang lebih dekat adalah sifat al-wujud. Wujud itu sifat enggak? Sifat. Nah, ketika Allah membuat makhluknya ada, maujud, dan ini sifat, maka
wujudnya Allah tentu lebih sempurna dibandingkan wujudnya makhluk. Begitu juga sifat ilmu. Ilmu adalah sifat kan? Mengetahui. Maka Allah Jalla wa Ala lebih utama tersifatkan dengan sifat ilmu dibandingkan makhluknya yang memiliki sifat ilmu. Dan ilmu adalah sifat sempurna enggak? Naam. Cukuplah ilmu itu mulia kata para ulama ketika semua orang tidak mau dikatakan bodoh. Cukuplah ilmu itu mulia ketika semua orang enggak mau dikatakan bodoh. Ada orang yang mau dikatakan bodoh. Yani semua pihak itu merasakan yakni enggak mau disifatkan dengan sifat bodoh walaupun memang bodohnya kita kan gitu. Karena ilmu ini relatif. Setiap orang bertingkat-tingkat pada ilmunya. Tapi menunjukkan apa? Ketidaktahuan seseorang terhadap sebuah perkara dan dia disandarkan kepada sifat bodoh, dia enggak terima. Sementara Allah mengetahui segala sesuatu. Dan itulah bentuk kemuliaan dari ilmu. Bentuk kemuliaan dari ilmu. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam diminta, yani Allah memerintahkan untuk menambah kecuali ilmu. Yani tidak ada yang diperintahkan kecuali ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini kata para ulama, cukuplah ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu agama tentunya. Ilmu agama. Makanya kata para ulama, syarafu al-ilm bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu sesuai dengan kaitan ilmu itu tentang apa. Apabila ilmu berkaitan tentang tauhid, ini ilmu yang paling mulia. Apabila ilmu ini berkaitan tentang fikih, ini mulia tapi di bawahnya, dan seterusnya. Ilmu dunia apabila bermanfaat bagi manusia dan menolong kaum muslimin, ini juga mulia tapi tidak sebagaimana ilmu agama tentunya. Baik, wa idza kanat as-sifatu naqsan la kamala fiha fa hiya mumtani'atun fi haqqillahi jalla wa ala. Nah, apabila sifat ini naqs, sifat yang buruk, yang kurang, yang tidak ada kesempurnaan di situ, maka ini mustahil bagi Allah untuk memilikinya. Ini enggak mungkin Allah tersifatkan dengan sifat itu. Seperti al-maut, kematian. Kematian kan kekurangan kan? Nah, al-jahal, kebodohan. Kebodohan juga kekurangan. Wal ajaz, kelemahan. Wa nahwu dzalik. Wa in kanat munqasimatan ila kamalin wa naqsin lam tadkhul bi mutlaqiha fi asma'ihi bal yutlaqu alayhi minha kamaluha wa hadha kal murid wal fa'il was sani. Kemudian ada sebagian sifat yang tidak sempurna secara mutlak, tidak juga kurang secara mutlak, yani secara seluruh sisi. Contohnya sifat menginginkan. Nah, menginginkan ini, menginginkan al-iradah, arada yuridu, menginginkan, apakah sifat yang sempurna? Tidak secara mutlak sempurna, tergantung apa yang diinginkan. Apabila yang diinginkan keadilan, maka sempurna. Apabila yang diinginkan kezaliman, maka kurang, ya kan? Nah, al-fa'il, berbuat juga tidak sepenuhnya sempurna. Tapi apabila dilihat dari tersifatkannya sesuatu dengan sifat berbuat, ini lebih utama dibandingkan yang tidak tersifatkan dengan sifat tidak berbuat. Ya enggak? Artinya yang bisa melakukan lebih utama dibandingkan yang tidak bisa melakukan. Sahih, ya enggak? Walaupun tanpa melihat apa yang ia lakukan. Nah, wadah, jelas. Baik. فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه. Maka lafaz-lafaz ini enggak masuk pada nama-nama Allah. ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق. Oleh karena itu sungguh telah salah orang yang menamakan Allah As-Sani'. As-Sani' artinya yang menciptakan secara mutlak. Bal huwal fa'alu lima yurid. Bahkan Allah
adalah zat yang senantiasa melakukan apa saja yang Allah inginkan. Fa innal iradata wal fi'la was sun'a munqasimatun. Karena keinginan, perbuatan dan sun' ini mirip maknanya, kan gitu. Ini terbagi menjadi sempurna dari satu sisi dan tidak sempurna dari sisi yang lain. Walihada fa innama utliqa ala nafsihi atau atlaqa ala nafsihi min dzalika akmalahu fi'lan wa khabara. Nah, yani Allah mengkabarkan tentang bahwa Allah menginginkan dan melakukan ini dalam bentuk pengkabaran. Subhanallah, sebagian ulama berselisih tentang apakah nama Allah ini atau apakah lafaz ini dan ini misalnya di antara nama Allah atau tidak. Tapi ahlu sunnah menetapkan nama dan sifat Allah. Tapi apabila dilihat pada setiap nama-nama itu, sebagian ulama mengatakan itu bukan nama Allah, sebagian lagi mengatakan itu nama Allah. Contohnya Al-Qabid, Al-Basit. Sebagian mengatakan ini di antara nama Allah, sebagian mengatakan ini perbuatan Allah, sebagian mengatakan ini nama Allah apabila bergandengan. Wadah. Tapi secara umum ahlu sunnah menetapkan nama-nama dan sifat Allah dengan tidak mentahrifnya. Tapi apakah itu nama, apakah perbuatan? Ini mungkin bisa kita dapatkan perselisihan sebagian ahli al-ilm. Nah, sama seperti muqallibul qulub. Apakah di antara nama Allah? Ya kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, musarrifal qulub. Sebagian ulama mengatakan ini di antara nama Allah, sebagian lagi mengatakan ini di antara sifat Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa Allahumma, yang dipanggil Allah, Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Makanya subhanallah, kadang-kadang memang hampir enggak bisa dibedakan antara mengkabarkan dengan menetapkan. Iya kan? Antara mengkabarkan bahwa Allah adalah yang membolak-balikkan hati. Tapi apakah Nabi menetapkan membolak-balikkan hati, muqallibal qulub ini adalah nama, atau mengkabarkan tentang perbuatan Allah yang membolak-balikkan hati? Ini menjadi perselisihan di kalangan ahli ilmu. Baik. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Idza kanat as-sifah kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin, lam takun thabitan lillahi wa la mumtani'an alaihi ala sabilil itlaq." Apabila ada sifat dia sempurna pada satu sisi dan dia sifat yang tidak sempurna, yang kurang pada sisi yang lain, lam takun thabitatan lillah, artinya enggak boleh ditetapkan kepada Allah sifat itu secara mutlak, tidak juga boleh ditolak secara mutlak, kata beliau, bal la budda min at-tafsil, bahkan wajib kita rinci, wajib dirinci. Fatuthbatu lillahi fil hali allati takunu kamalan, maka ditetapkan bagi Allah dalam keadaan sifat itu sempurna, wa tamtani'u alaihi fil hali allati takunu naqsan, dan ditolak sifat itu dari Allah apabila dalam keadaan yang kurang, tidak sempurna, kal makri wal kaidi wal khida' wa nahwiha. Nah, inilah yang dikatakan sifat muqabalah. Apa sifat muqabalah? Sifat yang membalas. Makanya beliau menyebutkan di sini al-makr, makar, al-kaid maknanya mirip, wal khida'. Makar itu memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan cara yang tidak ia ketahui. Inilah yang dikatakan makar. Memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan cara tersembunyi, seperti jebakan. Jebakan dikatakan makar. Wadah. Nah, apakah membuat makar, membuat jebakan di antara sifat yang sempurna atau sifat yang kurang?
Aba Ikrimah, membuat makar. Apakah sifat sempurna atau sifat yang tidak sempurna? Tidak sempurna secara mutlak. Secara mutlak. Baik, kita baca. Fatusbatu lillahi fil halil ula duna tsaniyah. Maka sifat itu ditetapkan bagi Allah dalam keadaan sifat itu menjadi sempurna, tidak secara mutlak. Qala Allah Ta'ala wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah menyebutkan di surah Al-Anfal ayat 30, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru. Ketika orang-orang kafir membuat makar kepadamu wahai Nabi. Orang-orang kafir kan mau berusaha menangkap Nabi, membunuh Nabi, atau mengeluarkan Nabi dari negerinya, dari rumahnya, dari kotanya. Wa yamkuruna, kata Allah, yakni orang-orang kafir ini membuat makar kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa yamkurullah, Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Maka ditetapkan bagi Allah dalam rangka membalas makarnya orang-orang kafir. Maka ini adalah sifat yang mulia, menunjukkan kesempurnaan ilmu dan kekuatan Allah. Ini lihat, talazum, konsekuensi antara satu sifat dengan sifat yang lain. Ya enggak? Ketika Allah mampu, ketika Allah membalas makar orang kafir yang membuat makar kepada nabinya, maka ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah dan kekuatan Allah. Karena Allah enggak mungkin membiarkan nabinya dibunuh. Nabi Muhammad alaihi wasallam enggak mungkin dibiarkan disakiti atau hilang, mati. Enggak. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain, memang ada sebagian nabi yang Allah izinkan untuk dibunuh. Tapi Nabi Muhammad enggak, hak, wajib, sudah ketetapan bagi Allah untuk menolongnya. Taib. Begitu juga Allah menyebutkan di surah At-Tariq, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir membuat kaid, membuat makar juga. Wa akidu kaida. Aku balas apa yang mereka buat dari tipu daya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ini kan membalas kan? Selalu Allah sebutkan yang pertama kali membuat perkara siapa? Mereka, orang-orang kafir. Innahum yakiduna kaida, yakni bentuk jam', artinya orang-orang kufar membuat makar. Wa akidu kaida, kemudian aku balas makar mereka. Begini juga innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik membuat tipu daya, Allah balas tipu daya mereka. Ini dikatakan sifat muqabalah, dalam rangka membalas perbuatan mereka. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala ila akhir al-ayah. Maka sifat ini ditetapkan dalam rangka membalas, berbeda dengan sifat khianat. Khianat ini kayaknya udah Anda jelaskan kemarin kan? Khianat ini sifat yang secara mutlak keburukan. Khianat sifat yang secara mutlak. Apa makna secara mutlak? Yani seluruh sisi itu buruk. Kenapa? Karena khianat itu menyia-nyiakan harapan orang lain. Iya kan? Makanya disebutkan di antara ayatul munafiq, idza tumina, apabila diberikan amanah. Amanah kan di antara harapan. Orang berharap untuk dijaga sebuah perkara ini. Khan, dia khianati. Nah, Allah tidak pernah mengkhianati siapapun. Allah tidak pernah mengkhianati siapapun. Naam. Taib. Kemudian yang kedua, sifat Allah tauqifiyah. Sifat Allah tauqifiyah. Sudah kita sebutkan, seperti nama Allah tauqifiyah, sebagaimana sifat Allah juga tauqifiyah. Artinya tidak boleh menetapkan sifat bagi Allah kecuali yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bil ijma'.
sebagaimana dikatakan al-Imam Ad-Darimi dan seterusnya, la yajuz an yusaf Allah illa bima wasafa bihi nafsah. Tidak boleh mensifatkan Allah kecuali dengan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Baik, kita baca kalam Ibn Taimiyah. Di sini kalam jamil. Wa qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-qaul asy-syamil fi jami'i hadzal bab an yusaf Allah bima wasafa bihi nafsuhu aw wasafahu bihi rasuluhu wa bima wasafahu bihi as-sabiqun al-awwaluna la yutajawazu al-Qur'an wal hadith. Maka seluruh ucapan yang mencakup nama-nama dan sifat Allah adalah menetapkan sifat bagi Allah sebagaimana yang Allah sifatkan bagi dirinya, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah, atau yang ditetapkan oleh orang-orang sebelumnya, yakni para salafus saleh yang tidak boleh melewati Al-Quran dan Sunnah. Qala wa dalalatul kitab was sunnah ala thubuti as-sifah thalathatu awjuh. Dalil yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dalam penetapan sifat Allah itu ada 3 sisi. Sisi yang pertama at-tasrih, yakni secara gamblang menyebutkan sifat itu dalam bentuk masdar, contohnya yakni as-sifah seperti al-izzah, wal quwwah kekuatan, ar-rahmah kasih sayang, al-batsh yakni mengazab, al-wajh yakni wajah, sifat khabariyah kan gitu, al-yadain kedua tangan, wa nahwiha. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tadammun al-ismi laha. Tadammun al-ismi laha artinya nama Allah mengandung sifat, maka jelas. Seperti Al-Ghafur, udah kita fahami sebelumnya bahwa seluruh nama Allah mengandung sifat. Seperti Al-Ghafur yang Maha Pengampun, apa sifatnya? Ya mengampuni. Udah terlihat kan itu. Al-Ghafur ini nama. Apa maknanya? Maha mengampuni. Udah dari namanya saja sudah ketahuan itu sifatnya kan. Was-Sami', Maha mendengar. Apa maknanya? Artinya Allah, ini nama Allah dan Allah memiliki sifat mendengar. Berbeda dengan Mu'tazilah atau Jahmiyah yang mengatakan As-Sami' artinya bukan dia Allah yang mendengar, tapi yang menciptakan pendengaran. Subhanallah. Makanya kata para ulama ini sama dengan menyelisihi akal dan menyelisihi seluruh bahasa. Dan ini adalah bentuk penghinaan. Misalnya orang yang enggak punya tangan atau orang yang bodoh, ketika disematkan kepadanya nama cerdas, maka ini bukan sedang memuliakan dia, tapi sedang menghinakan dia. Ya kan? Dia bodoh, autis misalnya, si cerdas. Ya ini menghinakan karena dia dinamakan dengan yang tidak ia miliki. Atau dia buta, dikatakan si penglihat. Nah, ini menghinakan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin melihat dia buta? Kecuali penglihatan yang sifatnya penglihatan hati. Nah, tapi secara bahasa ketika dinamakan, yakni makanya harus memiliki sifat itu kan gitu. Ini baru kesempurnaan. Makanya orang yang dinamakan saleh tidak memiliki sifat saleh, salah, kebaikan, maka ini kehinaan bagi dia. Nah, makanya sudah kita sebutkan bahwa nama-nama Allah a'lamun wa awsafun. Makna awsaf, semua nama mengandung sifat. Semua nama mengandung sifat. Adzan. Fadhil. Baik. Kita lanjutkan. Yang ketiga, at-tasrih bi fi'lin aw wasfin dalin aw dalun 'alaiha. Penetapan secara gamblang terhadap perbuatan Allah. Penetapan secara gamblang tentang perbuatan Allah disebutkan dalam hadis, misalnya Allah berbuat ini, maka kita imani bahwa Allah memiliki sifat melakukan ini, misalnya. Contohnya al-istiwa 'alal arsy, meningginya Allah di atas arsy. Nah, akan datang pembahasan masalah istiwa
meningginya Allah di atas arsy. Bukanlah maknanya ketika Allah meninggi di atas arsy berarti arsy itu sebelumnya ada di atas Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana keyakinan orang-orang Mu'attilah, sehingga mereka menolak sifat ini. Mustahil ada makhluk yang melampaui ketinggian Allah secara zat, mustahil. Karena makhluk itu tidak mungkin menyatu dengan zat Allah Jalla wa'ala. Dan Allah adalah zat yang paling tinggi. Naam. Begitu juga an-nuzul ila sama'id dunya. Sebutkan dalam hadis, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthi al-lail al-akhir. Turun ke langit dunia. Bagaimana turunnya Allahu a'lam. Ya kan? Tapi kita fahami makna turun. Kita fahami makna turun. Tapi bagaimana konsepnya Allahu a'lam. Apa makna turun? Secara makna turun itu yakni intiqalu min al-a'la ila as-suful. Bisa juga maknanya mendekat, al-qurb. Maka akan datang pembahasan masalah nuzul insyaallah. Karena mereka ahlul bidah, ketika misalnya kalian mengatakan mengetahui ma'ruf. Apa ma'ruf kalau dilihat dibuka di kitab bahasa? Misalnya kata mereka tangan Allah kalau dibuka di kamus anggota badan manusia, maka kita fahami anggota badan manusia bagi Allah. Dia tidak memahami tentang hakikat dari pendefinisian sesuatu dari lafaz itu. Ketika para ulama misalnya memberikan definisi tangan, mengatakan anggota badan manusia jarihah, ini sedang menyebutkan definisi dengan contoh. Ta'rifu bi al-mithal. Ini menunjukkan kebodohannya terhadap bahasa Arab. Karena saking jelasnya makna, maka udahlah kita kasihlah contohnya manusia. Bukan sedang mendefinisikan hakikat dari tangan, karena tangan itu adalah sifat yang berada pada zat. Ini hakikat definisi yang sempurna pada tangan. Sifat yang berada pada zat. Udah. Bukan mengatakan tangan makhluk manusia. Ini definisi dari tangan manusia. Iya kan? Nah, ini definisi tangan manusia. Makanya para ulama ketika memberikan definisi terhadap sesuatu, bahkan di sebagian kitab dan banyak lafaz-lafaz yang para ulama bahasa mengatakan ma'ruf. Silahkan buka kamus Bahrul Muhit, Qamus Al-Muhit di Fairuz Abadi, Mu'jam Maqais Al-Lughah li Ibn Faris, Lisanul Arab. Ada banyak kamus bahasa Arab. Ketika kita dapatkan lafaz misalnya kita buka kata mereka ma'ruf. Karena gimana mendefinisikan udah diketahui kan gitu. Akan tetapi ketika disandarkan kepada Allah Jalla wa'ala, kita fahami tangan Allah tidak sebagaimana tangan manusia yang terdiri dari daging, tulang, darah, kulit dan seterusnya. Akan tetapi kita yakini, kita imani Allah Jalla wa'ala memiliki tangan. Allah Jalla wa'ala mengkabarkan bahwa Allah menggenggam langit dan bumi di tangannya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawatu matwiyatun bi yaminih. Dan langit itu Allah genggam dengan tangan kanannya. Disebutkan juga dalam hadis, innallaha wada'a as-samawati ala isbi'. Sesungguhnya Allah meletakkan langit dan bumi di jari jemarinya, pepohonan batuan ala isbi' dan seterusnya. Kita fahami, tapi bagaimana konsepnya? Apakah dengan meletakkan manusia dengan tangannya? Maka bukan dengan kayak gini konsepnya, tapi kita ya imani Allah punya tangan. Bagaimana tangannya Allahu a'lam. Tapi jangan ditolak apa makna tangan. Tangan itu adalah sifat yang berdiri pada zat. Udah sampai di situ. Karena dengan itu kita bisa membedakan antara tangan dan kaki. Allah menyebutkan juga Allah punya kaki. Wa wada'a Ar-Rahmanu qadamahu 'alan nar, dan Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka. Karena kalau kita katakan apa makna tangan Allah a'lam, apa makna kaki Allah a'lam, berarti tidak ada perbedaan dengan antara tangan dan kaki. Iya kan kalau konsepnya Allah a'lam semua. Apabila yang dikatakan Allah a'lam adalah bentuk dari sifat itu, na'am, kita Allah a'lam juga karena kita enggak mengetahui. Tapi kalau yang dikatakan adalah maknanya secara asal, maka inilah yang dikatakan al-qadru al-mushtarak. Makanya subhanallah sangat-sangat detail, sangat-sangat daqiq. Ketika orang menolak ini, maka dia akan jatuh pada ta'til. Maka ini disebutkan Syekhul Islam Taimiyah di kitab Dar Ta'arud
di kitab Tadmuriyah. Makanya jatuh sebagian ulama kepada mazhab tafwid, mengatakan Allahu a'lam, tidak ada yang mengetahui makna turun kecuali Allah, tidak ada yang mengetahui. Kadang-kadang mereka iltibas, kecampur, keaduk, gado-gado antara kaifiyat dengan makna secara umum. Ada lagi yang lebih lucu mengatakan, kita mengetahui maknanya secara global, tapi tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ini kontradiksi. Bagaimana mungkin kau mengatakan mengetahui makna secara global, tapi tidak kita serahkan kepada Allah? Berarti kau enggak tahu maknanya secara global, makanya kau serahkan kepada Allah. Apa gunanya kita baca ucapan para salaf ma'ruf, al-masyhur, sebagaimana disebutkan Al-Azhari. Naam. Begitu juga Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, Abdurrahman ibn Qattan, Abdurrahman ibn Mahdi, Al-Auza'i. Ada banyak kan gitu. Amirruha kama ja'at bila kaif. Tetapkan zahiruha, tafsiruha, tilawatuha, tafsiruha. Tapi bagaimana kaifiyahnya? Makanya sebagian ulama mengatakan bila makna wala kaif. Bila makna wala kaif, jangan lagi kau tafsirkan maknanya, karena maknanya begitulah engkau membacanya. Tangan ya tangan, tapi sebatas itu. Adapun bagaimana tangan Allah, Allahu a'lam. Bila kaif, jangan kau bayangkan bagaimananya, karena tidak ada mengetahui bagaimananya. Inilah membantah ahlu ta'til dan ahlu tamtsil, orang-orang yang menolak asal sifat dan orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk. InsyaAllah wadah. Taib. Kita lanjutkan sedikit lagi, satu lagi, biar tiga. Bab sifat awsa' min babil asma. Bab tentang sifat Allah lebih luas dibandingkan bab tentang nama Allah Jalla wa'ala. Apa maknanya? Maknanya semua nama mengandung sifat, tapi tidak semua sifat boleh dijadikan nama bagi Allah. Semua nama mengandung sifat, tapi tidak semua sifat boleh dijadikan nama bagi Allah. Bagaimana contohnya? Contohnya ketika Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir, sebutkan dalam hadis, yakni nazala yanzilu, kan gitu. Apakah boleh diambil dari isim fa'il nazil, an-nazil, kemudian disematkan kepada Allah an-nazil adalah nama Allah? Maka tidak boleh. Tapi semua nama mengandung sifat. Qala bab sifat awsa' min bab al-asma' lianna kulla ismin yadullu ala sifatin aw sifatin ukhra lillahi ta'ala bil mutabaqah aw at-tadammun aw al-iltizam kama sabaq. Qala al-imam Ibn al-Qayyim al-ismu idha utliqa alayhi jaza an yushtaqqa minhu al-masdaru wal fi'lu fayukhbaru bihi anhu fi'lan wa masdara nahwu as-sami' al-basir al-qadir yutlaqu alayhi minhu as-sam' wal basar wal qadar. Naam. Perlu dipahami, makna ausa' bukan artinya lebih banyak, tapi lebih luas dari sisi bahwa semua nama mengandung sifat, tapi tidak semua sifat boleh dijadikan nama bagi Allah. Karena sifat Allah ada banyak yang sebagaimana apa? Nama Allah kan mengandung sifat. Ada nama yang tidak Allah kabarkan. Ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan. Sebagaimana yang kita fahami bahwa seluruh nama mengandung sifat, berarti sifat juga ada yang kita tidak ketahui. Jelas? Kan kaidahnya nama Allah ghairu mahsurah bi'adadin muayyan, kan gitu. Atau tidak ada yang mengetahui jumlah nama Allah, berapa seluruhnya. Kemudian kaidahnya apa? Semua nama mengandung sifat. Berarti ada sifat yang tidak kita ketahui, sebagaimana ada nama yang tidak kita ketahui. Wadah. Makanya subhanallah, ini kaidahnya saling berkaitan, harus dipahami gitu. Antara satu kaidah dengan kaidah lain ini ada kaitannya. Memang begitulah para ulama menjelaskan. Kalau ada satu kaidah yang kurang paham, nanti susah memahami kaidah yang lain. Bil iltizam. Nah. Kemudian apa Baik, dhabit at-tafriq baina al-akhbar wal asma' was sifat. Apa patokan
membedakan antara pengkabaran, penetapan nama dan penetapan sifat. Nah, ini menjadi perselisihan di kalangan ahli al-ilm terhadap sebuah nama, apakah itu nama atau itu sifat. Nah, seperti contohnya muqallibal qulub, apakah di antara nama Allah atau sifat Allah membolak-balikkan hati, kan gitu. Sebenarnya ini tidak menjadi, ini dikatakan mulahul ilm. Ini enggak memberikan mudarat bagi seseorang apabila dia menetapkan itu nama atau itu sifat, kan gitu. Tapi yang menjadi perdebatan atau yang menjadi perselisihan ketika dia mentahrif makna dari nama atau sifat itu, ini yang menjadi penyimpangan. Tapi kalau dia mengatakan aku melihat misalnya al-qabid wal basit bukan di antara nama Allah, tapi di antara sifat Allah misalnya. Tentunya bukan berdasarkan apa? Berdasarkan akal dia, tapi ketika dia membaca ucapan ahlul ilm, kan gitu. Karena kita juga enggak mungkin mendatangkan berijtihad dalam akidah ini nama Allah yang cocok, oh ini enggak cocok ini sama Allah namanya, sifat aja, enggak bisa kayak gitu. Harus mengikuti apa? Koridor para ulama. Kita bukan apa? Mendatangkan ilmu baru, enggak. Kita cuma menukilkan ucapan para ulama. Kita mempelajari ucapan mereka. Karena enggak mungkin kita mendatangkan ilmu sesuatu yang tidak diketahui ulama-ulama sebelumnya. Baik. Dhabit at-tafriq baina al-akhbari wal asma'i was sifat. Apa yang menjadi patokan untuk membedakan antara pengkabaran, penetapan nama dan penetapan sifat? Qala anna at-tafriq baina al-ismi wal khabar innama yakunu bi dawabit murakkabah wa laysa bi dhabitin wahid. Nah, patokannya itu ada banyak gitu, tersusun dia. Bukan cuma satu patokan. Wa minha an yakuna siyaqu dalan ala tasmiyati wa laysa ala mujarrad al-khabar. Yang pertama, konteksnya dalam penetapan nama bukan hanya sebatas pengkabaran. Nah, konteksnya dalam penetapan nama bukan hanya sebatas pengkabaran. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an yakuna al-ismu dalan ala kamalil husn wa laysa al-husn faqat aw adam tadammun an-naqs. Yang kedua, nama tersebut menunjukkan kesempurnaan yang sangat-sangat sempurna, bukan hanya sempurna saja atau tidak mengandung keburukan gitu, tapi benar-benar sempurna. Makanya udah kita fahami kaidah yang pertama kan gitu. Nama-nama Allah husna. Apa makna husna? Ahsan, yang paling terbaik. Fa ismu syai', fasmu syai', yani lafaz syai'un kan gitu, atau maujud atau al maujud, yani ada, atau adzat laisa dalan ala kamalil husn. Maka nama-nama ini, lafaz-lafaz ini tidak menunjukkan sempurnanya kebaikan. Fala yasihu an takuna asma'an, maka tidak sah, tidak boleh, dan Allah memang tidak menetapkan lafaz-lafaz ini menjadi nama bagi Allah. Hatta walau waradat fi an-nusus syar'iyyah atau fi kalam sahabah, walaupun datang di dalam dalil syar'i dan di ucapan para sahabat, akan tetapi kita katakan pengkabaran, ya kan? Syai'un artinya ada, maujud. Allah itu ada, kita katakan. Nah, tapi apakah nama Allah syai'? Enggak. Maujud, ya ada. Ini sifat Allah Jalla wa'ala. Makanya ada kaidah, dan ini masih anda teringat ketika ujian usul fikih. Pertanyaannya, yakni sah khata. Makanya dosen kita ngasih ujian itu bukan cuma pilihan berganda sama esai, tapi ada sah khata, artinya apakah benar atau salah gitu. Jadi bermacam-macam apanya bentuk soalnya. Nanti dia datangkan sebuah ibarat, misalnya ungkapan, pernyataan. Nah, silahkan apakah ini benar atau salah. Nah, itu di antara bentuk ujiannya. Apa katanya? Anda masih ingat? Dan ini memang disebutkan para ulama, dan sebelumnya Anda sudah baca. Al-ulama qad yattafiquna 'ala al-qawa'id wa qad yakhtalifuna 'ala tanzilihi wa tahqiqil manat. Para ulama bisa jadi sepakat dalam kaidah secara umum, tapi mereka berselisih ketika menurunkan kaidah ini kepada sebuah kasus dan yang menjadi patokan untuk menetapkan hukum dari kasus tersebut. Wadah. Contohnya tadi lah.
Apa contohnya? Ada banyak dalam permasalahan fikih tentunya. Nah, masalatul khamr dengan mazhab Abu Hanifah. Apa yang menjadi patokan pengharaman khamr? Wadah? Maka yang menjadi patokan pengharaman khamr adalah wujudul iskar, adanya perkara yang memabukkan. Sebagian mazhab mengatakan bukan perkara yang memabukkan, akan tetapi harus dari zatnya anggur, min inab. Jadi perkara yang memabukkan pun, tapi kalau bukan anggur, kata mereka bukan khamr. Wadah. Tapi mereka sepakat bahwa apa? Bahwa khamr itu haram. Sepakat khamr haram, tapi kata mereka ini bukan khamr. Wadah. Ini diantara contoh. Nah, begini juga contohnya ini. Misalnya kan konteksnya dalam penamaan, baru boleh kita tetapkan itu nama, bukan hanya sebatas pengkabaran. Sebagian ulama mengatakan ini konteksnya penamaan, sebagian lagi mengatakan ini hanya pengkabaran. Contohnya tadi ya muqallibal qulub. Apakah Nabi sedang mengkabarkan atau yakni menetapkan penamaan bagi Allah bahwa Allah muqallibal qulub? Nah, ini menjadi perselisihan. Wallah. Nah. Dan kalau kita lihat kasus-kasus perkara fikih, perkara akidah, memang ada terjadi perselisihan pada sebagian kasus. Tapi apakah ada ahlu sunnah yang mentahrif sebagaimana ahlul bidah? Tidak ada. Ya kan? Mereka berselisih apakah ini nama atau sifat. Bukan menafsirkan sifat ini dengan sifat lain sebagaimana ahlul bidah. Mengatakan tangan bagi Allah artinya kekuatan. Enggak ada para salaf keluar dari jalur. Terlalu jauh apanya? Penyimpangannya. Ini udah keluar apa ini? Keluar arena kan gitu. Udah enggak di ring lagi dia. Nah, ada pertanyaan? Fadhal. Sifat-sifat Allah itu kan tertera di dalam Al-Quran. Naam. Jadi apakah sifat Allah itu dulunya tertera juga di sebelum kita kitab sebelumnya? Naam, udah kita sebutkan kemarin, antum enggak hadir mungkin kan? Naam, disebutkan di At-Taurat dan di Injil dan di Zabur. Naam, tapi dengan bahasa itu, kalau dia dalam bahasa ketika dalam keadaan ketika pada kitab Injil dengan bahasa Syriani, ketika Taurat dengan bahasa Ibrani. Hakadha. Makanya ada nama-nama Allah dengan bahasa-bahasa yang lain yang kita tidak ketahui kan gitu. Nah, makanya itu kata Allah, kata Nabi di doa itu, awista'tharta fil ilmi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau sembunyikan di sisi ilmu gaibmu. Engkau sembunyikan di sisi ilmu gaibmu. Berarti ada nama-nama Allah yang belum Allah kabarkan dan belum Allah ajarkan kepada sebagian hambanya. Wallah. Begitu juga bahwa yang benar seluruh perbuatan Allah adalah dikatakan sifat fi'liyah, iya kan? Inilah kaidah yang benar bagi ahlu sunnah wal jamaah. Makanya subhanallah, ini ana katakan kemarin. Dan dari sini juga orang-orang ahlul bidah mencela ahlu sunnah. Kalian tidak konsisten dalam menetapkan sifat. Contohnya Allah menyebutkan di surah Al-Waqi'ah, A antum tazra'un am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menanam atau kami yang menanam? Kan gitu kan ayatnya. Sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan ini bukan sifat tapi pengkabaran. Pengkabaran. Kita katakan yang benar sebenarnya seluruh yang Allah kabarkan apabila dia dalam konteks perbuatan itu juga sifat perbuatan. Ini juga konteks, ya kan? Perbuatan. A antum tazra'un? Apakah kalian yang menanam? Am nahnu zari'un? Atau kami yang menanam? Naam, Allah yang menanam. Tapi bagaimana konsep Allah menanam? Maka Allah alam kan gitu. Bisa jadi dengan menurunkan hujan dan seterusnya. Akan tapi kita yakini Allah lah yang menanam. Mudah. Ini menunjukkan kesempurnaan rububiyah Allah Jalla wa'ala. Wadah.
Karena kata mereka, ada kemarin ada video orang Ibadiyah, ana lihat di YouTube, Syekh Ibadi, orang Oman. Dia orang Ibadi ini akidahnya sebenarnya Mu'tazilah. Katanya lihat ahlu sunnah Wahabi, orang menembak selalu Wahabi, maksudnya Salafi. Mereka enggak konsisten. Kata mereka, contohnya dia menyebutkan ayat ini. Nah, a antum tazra'una am nahnu zari'un. Kata mereka ini bukan sifat. Memang ada sebagian ulama Ahlussunnah yang mengatakan itu bukan sifat, tapi itu pengkabaran. Sebenarnya mereka pun ketika mengkabarkan bukan menolak hakikat dari apa yang Allah lakukan dari makna pengkabaran itu. Nah, makanya yang benar, seluruh perbuatan yang Allah kabarkan adalah bentuk sifat bagi Allah Jalla wa Ala. Hadza huwa sahih. Begitu juga masalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebutkan dalam sebagian kitab, ketika beliau membaca sebuah kitab, beliau mendapatkan kesulitan. Ketika mempelajari ilmu, beliau mendapatkan kesulitan. Ini Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian beliau pergi ke masjid dan berdoa di sujudnya. Allahumma ya muallim Adam, allimni. Allahumma ya mufahhim Sulaiman, fahimni. Wahai zat yang mengajarkan Adam, maka ajarkanlah aku. Wahai zat yang memahamkan Sulaiman, maka fahamkanlah aku. Wadah. Kemudian permasalahan ini tanya bahwa sebagian ulama mengatakan tidak boleh seseorang berdoa kecuali dengan nama-nama Allah. Tidak boleh seseorang berdoa kecuali dengan nama-nama Allah. Apakah mufahhim Sulaiman nama Allah? Apakah muallim Adam nama Allah? Tentu bukan nama Allah, kan gitu. Tapi ini dalam rangka pengkabaran. Ini menunjukkan bahwa bolehnya apa? Bolehnya berdoa dalam bentuk pengkabaran. Ini menjadi perselisihan tadi. Nah, begitu juga seperti ketika Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub. Yang benar ini sifat, sebagaimana itu sifat kan Allah mengajarkan Adam. Di antara sifat Allah mengajarkan. Di antara sifat Allah mengajarkan. Begitu juga ada doa, lupa lafaznya. Allahumma ya munzil ya mujri as-sahab hazim al-ahzab, mujri as-sahab yang menjalankan awan. Naam, Allah yang menjalankan awan, dan sifat Allah menjalankan awan. Di antara bentuk rububiyah Allah. Ya kan? Karena di antara makna dari menjalankan konsekuensi dari tadbir, mengatur alam semesta. Dan pengaturan alam semesta ini mencakup segala sesuatu yang terjadi di langit dan di bumi, di antaranya berjalannya awan. Begitu juga dengan berjalannya matahari, berjalannya bulan dan seterusnya. Naam, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.